Dan titik kuncinya tetap satu, ya Prabowo harus turun, nggak ada obatnya. Kalau memang kemudian besok mati saya nggak wajar, udahlah percayalah, saya mungkin diracun tentara itu. Saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Prabowo Gibran beserta koalisi Indonesia Maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencela-mencela, kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Hidup Jokowi! Kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kalian sambut gajah. Wah, kurang semangat. Gajah. Lihat perbedaan ketika Prabowo menyalami Jokowi dan ketika Prabowo menyalami Pak SBY. Padahal kalau kita tinjau dari sisi umur, Pak SBY adalah orang yang paling tua di sini dan Jokowi adalah orang yang paling muda. Seharusnya yang lebih dihormati itu Pak SBY, bukannya Jokowi. Saya sampaikan ya, Bapak nggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak, tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kalau kita lihat kenapa sih Prabowo nggak punya keberanian? Bukan nggak punya keberanian, memang niat awalnya udah seperti ini. Kalau saya lihat yang penting gue jadi presiden udah. Wow, Prabowo, ayo, aku sekarang tahu kenapa kamu takut dan nurut sama Jokowi. Nah, rakyat dengarkan nih. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo, sebelum rakyat marah memajukan Bapak, bawa mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Jadi ya buat saya tidak ada pilihan, live once, enjoy it, move it. Kata Lincoln kan begitu. Jadi ya kita mungkin itu saja, mudah-mudahan ini bisa menyemangati kawan-kawan. Dan kalaupun kawan-kawan misalnya diintimidasi, ya nggak apa-apa. Intimidasi saya akan terus bersuara. Selama saya masih hidup, saya akan terus menyuarakan ini. Dan titik kuncinya tetap satu, ya Prabowo harus turun, nggak ada obatnya. Dan saya punya keyakinan sebelum 2029 dia akan turun kok. Entah turun karena gerakan-gerakan organik atau karena kesadaran sendiri. Poin utama itu. Ada tokoh yang melontarkan narasi tumbangkan dan jatuhkan pemerintahan Prabowo Subianto, dan ini cukup ramai dan gaduh juga di media sosial. Terjadi adanya perang narasi yang cukup tajam antara pro dan kontra, dan tidak menutup kemungkinan narasi ini beberapa hari ke depan akan semakin teramplifikasi dan akan muncul tokoh-tokoh yang juga menanggapi wacana kontroversi ini, baik yang pro ataupun yang kontra. Kita juga memang sadar bahwa sering
mengkritik kebijakan dan program-programnya Pak Prabowo Subianto, dan Indonesia hari ini kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah wacana menggulingkan presiden di tengah jalan ini adalah solusi yang tepat atau tidak? Karena tentu kita juga terbentur dengan aturan main konstitusi, terutama dalam sistem presidensial di Indonesia. Pasal 7 dan 7A dan 7B Undang-Undang 1945, Presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, penyuapan, atau pengkhianatan negara, dan prosesnya pun ini sangat complicated sekali melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, kemudian juga hingga MPR. Kritik terhadap kekuasaan saya kira ini adalah hal yang wajar, tetapi narasi untuk menumbangkan, menjatuhkan, ini perlu kita cermati dan kritisi juga bersama-sama, dan kita juga perlu hati-hati. Mari kita fokus pada kritik yang substantif, karena demokrasi yang sehat ini tidak dibangun dari mobilisasi emosi. Saya juga berharap ini menjadi bahan evaluasi yang sangat serius, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo Subianto dan yang sedang menempati kekuasaan untuk mengevaluasi kinerjanya, mana menteri atau pejabat publik yang tidak punya kapabilitas buruk dalam komunikasi publik, banyak keliru dalam penyampaian data, dan terutama berbagai program yang mendapatkan sorotan tajam dan kritis dari masyarakat. Itu harus dilakukan reformasi secara total, termasuk juga penegakan hukum yang berkeadilan dan juga mengusut tuntas kasus-kasus di semua sektor. Dan saya kira tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan bangsa ini, Pak Prabowo Subianto, untuk bisa mendengarkan suara rakyat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Mungkin ada peran oligarki di belakangnya, jelas, kan? Pasti, Bang. Apa yang membuat sehingga Pak Prabowo itu tidak bisa menyelesaikan secara konkret dengan cara yang tegas seperti yang kita biasa lihat tuh? Jadi gini, kita kembali lagi kepada niat awal Presiden. Jadi kalau kita lihat semua ini, kenapa Presiden memiliki kekuasaan yang minimalis gitu? Prabowo ini merasa nyaman di bawah sedo kekuasaan yang ngatur dia nih. Siapa itu sedo kekuasaan? Ya geng Solo itulah. Jadi sekarang ini Prabowo mencoba untuk memperpanjang kenikmatan ini dengan mendekati polisi kan. Polisi diperkuat hingga dia menjadi super body yang mampu menjadi eksekutor atau segala macam melindungi awal kekuasaannya gitu, Bang. Okay. Yang terjadi seperti ini sekarang, Bang. Jadi kalau kita lihat kenapa sih Prabowo nggak punya keberanian? Bukan nggak punya keberanian, emang niat awalnya udah seperti ini. Kalau saya yang penting gue jadi presiden udah, cita-cita gue sampai udah. Nggak pernah dipikir rakyat. Kalau dipikir rakyat dari awal sudah nggak akan masuk tuh orang-orang Jokowi masuk dalam kabinet. Kalau kita dari awal aja sudah begitu kooperatif ya. Artinya gini, untuk dia menjadi baik sedikit mudah, Bang, sebetulnya. Iya. Tapi memang tidak muncul di dalam hatinya ini niat untuk memperbaiki bangsa ini. Yang penting saya jadi presiden. Udah sekian lama saya nunggu-nunggu, nggak menang-menang. Begitu menang udah oke lah. Dengan cara apapun dia menang, dia nggak akan pikir tuh, Bang. Yang penting saya jadi presiden. Kemudian berhalanya dia adalah Jokowi. Udah selesai gitu loh. Kan kalau kita lihat ini Pak Prabowo ini kan bekas tentara. Iya. Kopassus. Betul. Jadi bayangan kita ini orang yang kuat, yang tegar. Iya, ternyata salah kan, Bang. Kalau sampai hari ini ya, ternyata itu tidak muncul. Kenapa tidak muncul, Bang? Justru, Bang, yang munculnya itu adalah sikap otoriter dalam dirinya itu yang muncul. Sehingga apa? Ya kalau orang sudah ada sikap otoriter, itu tidak akan berpikir tentang orang lain. Akhirnya apa? Sulit untuk dia bisa merasakan kalau itu ada hanya sekedar kosmetika politik aja gitu, Bang. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Karena Jokowi menjamin Prabowo presiden 2 periode. Kalau sehat terus. Kenapa bisa begitu? Karena Jokowi ini nggak ada lawan. Ya, Pilpres 2029 nanti milik Jokowi. Jokowi yang berkuasa. Kenapa? Politik itu uang. Kalau mau menguasai politik, ya harus banyak uang. Jokowi punya 11.000 triliun. Ya, entah itu duit dari mana. Bisa dari luar negeri, bisa dari korupsi. Siapa yang bisa melawan kekayaan Jokowi? Saya pikir sederhana, permasalahan Republik ini ada di kaum cendekia yang tidak kompak.
di masyarakat sipil yang abai. Kita ini bicara dan menjelaskan permasalahan Republik ini dengan pemerintahnya sudah hampir khatam gitu. Tapi kekompakan ini yang tidak muncul. Di Amerika kemarin menghadapi satu orang Donald Trump turun sekitar 8 juta orang. Sekarang para pengamat, akademisi, teman-teman NGO dianggap sebagai perusuh, katakanlah begitu ya. Pengamat-pengamat yang kemudian tidak senang kata Prabowo. Kan Prabowo selalu begitu ya, nuduh ante-ante asing gitu ya. Padahal dia setiap 2 kali dalam sebulan ke luar negeri, bro. Ya, tapi yang dituduh kita. Nah, ini kekompakan yang perlu dibangun, yang menurut saya harus mulai, harus dilakukan lebih serius dari hari ini. Saya pikir orang-orang baik harus mulai turun gunung, mendekati tokoh-tokoh lain untuk memastikan kita tidak bisa duduk diam dan harus melakukan pergerakan. Harus mulai turun, bergerilya untuk memastikan anak-anak muda turun gunung untuk melakukan sesuatu perubahan. Kalau tidak, kita akan sampai kepada republik pokoknya. Ada anggarannya, pokoknya ada. Ada solusinya, pokoknya ada. Dengan bibir yang agak dikencongkan sedikit. Republik pokoknya ada, ini tidak boleh ada, sebab republik yang diminta adalah republik konstitusional. Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan Presiden Prabowo telah mengkhianatin bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Presiden Prabowo jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia, ada kepentingan pribadi Prabowo. Bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia masuk BOP. Nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Belum lagi di dalam memaksakan program amburadul yang namanya makan bergizi gratis. Anak muda aja mengatakan itu maling berkedok gizi. Dan benar, ini juga program yang dipaksakan oleh Presiden Prabowo. Mana memotong anggaran pendidikan. Utuh aja nggak dipotong, pendidikan masih amburadul. Mikirlah sedikit, terutama pada pembantu-pembantunya. Kita tahu yang pembantu Presiden Prabowo ini banyak yang nggak kompeten, banyak penjilat. Silakan jadi penjilat, tapi jangan rugikan rakyat dan bangsa ini. Mendirikan bangsa kita ini, NKRI, mahal sekali dulu. Sekarang setelah merdeka, malah menggantikan menjajah bangsa sendiri pejabat yang ada sekarang. Ya, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan bapak ibu bisa juga mengingatkan kalau suara saya ini kurang keras menegur Presiden Prabowo. Biar dengar, mungkin Presiden Prabowo dengan lingkarannya sendiri budak, mungkin kalau yang banyak suaranya lebih keras dengar. Sehingga tidak terlanjur bubar NKRI ini. Ini saja bahwa disandra oleh sebuah kesepakatan yang kita tidak tahu apa bunyi kesepakatannya. Tapi perlu kita ingatkan Pak Prabowo, Pak, satu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, Bapak nggak utang budi kepada Jokowi, Pak. Jokowi yang utang budi ke Bapak. Karena dia cawe-cawe memenangkan Bapak bukan karena dia sayang sama Bapak, tapi karena dia mau titip anaknya jadi wakil presiden. Kedua Pak, menurut Islam, agamanya Bapak, dan Bapak kan Islam yang taat, meskipun pengetahuan agama sama aja dengan kita-kita mungkin ya. Tapi dia Islam yang taat. Bahwa menurut Islam, menepati kesepakatan janji itu adalah mutlak harus dilakukan. Tapi kalau kesepakatan atau janji itu membawa kemudaratan, kemudian berlawanan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Mungkin pada saat Bapak membuat kesepakatan, Bapak belum tahu bagaimana Pak Jokowi, mungkin Bapak tahu mungkin bohongnya sedikit, padahal setelah Bapak ketemu lama, Bapak tahu bahwa bohongnya luar biasa banyaknya. Mungkin sebelum pada saat Bapak buat kesepakatan, Bapak tahunya ada korupsi sedikit. Tapi kan belakangan Bapak bilang, ternyata setelah melihat korupsi di Indonesia, saya lihat sangat-sangat dahsyat, apa gitu istilah dia. Kalau gitu kesepakatan nggak perlu apa ikuti lagi, Pak. Itu sudah melanggar syariah, membawa kemudaratan. Mestinya Bapak kembali kepada tampilan Bapak yang sungguhnya sebagai seorang Prabowo. Bagaimana membawa bangsa ini mengatasi hal yang sangat tidak baik-baik saja di Indonesia ini. Namanya sudah terangkat di internasional karena Bapak banyak melakukan pendekatan-pendekatan. Tapi di Indonesia tolong dibenahi, Pak. Lupakan saja kesepakatan-kesepakatan yang jelek itu, yang betul-betul akan menjerumuskan Bapak dan menjerumuskan bangsa ini. Karena itu membawa kemudaratan
dan juga berlawanan dengan syariah. Itu tolong Bapak pegang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ASNL dimanapun berada? Semoga sehat selalu sahabat dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat ASNL, acara yang sejatinya halal bihalal kemudian berubah menjadi sebuah silaturahmi politik yang terjadi baru-baru ini cukup menggetarkan dunia maya, ya, dan para pengamat yang hadir saat itu, ya, melontarkan sebuah suara-suara keras yang bergema dan tajam, ya, menggetarkan istana, ya. Ada Profesor Saiful Mujani, kemudian Ferry Amsari, lalu kemudian ada juga, ya, yang dari BPIP, ya, kalau tidak salah, ya, itu Pak Sukidi Mulyono, dan juga sudah tak asing lagi ada Pak Islah Bahrawi, ya. Pak Islah ini adalah salah seorang cendekiawan muda NU, ya, yang biasanya bersuara keras terkait dengan radikalisme dan terorisme, ya. Beliau ini adalah salah satu pakar di bidang itu, dan kaum intelektual tersebut sepertinya sudah menolak untuk diam setelah menyaksikan bagaimana sebuah represi simbolik, ya, lalu kemudian berubah menjadi sebuah tindakan-tindakan koersif yang terjadi belum lama ini, ya, mulai dari kasus penyiraman air keras, lalu kemudian tentu diikuti oleh pembuntutan terhadap suara-suara kritis yang terjadi dan mengkritik rezim ini, gitu, ya. Nah, kejadian tersebut, ya, seolah-olah membangkitkan hantu lama, ya, yang tak asing, ya, sering terjadi di rejim-rejim terdahulu. Dan kemudian bisa jadi seperti yang telah sahabat saksikan, video-video lawas yang bersemi kembali, ya, tentang pernyataan-pernyataan Bapak Prabowo Subianto, ya, yang tentu berkaitan dengan Pak Jokowi, dan tadi sudah kita saksikan bersama, bisa saja itu menjadi sebuah pemantik dan sekaligus bisa menjadi hulu ledak, ya. Nah, dari beberapa video lawas tersebut bisa saja itu menjadi sebuah pemantik sehingga mereka menolak untuk diam dan bersuara keras, ya. Bersuara keras setelah mungkin dengan menyaksikan ekonomi yang kian limbung, gitu, ya. Ekonomi yang kian limbung, lalu kemudian politik luar negeri yang nggak jelas cenderungannya seperti apa, gitu, ya. Sampai kasus-kasus yang sudah kita saksikan mulai dari BOP dan lain sebagainya, ART, ya. Nah, mungkin mereka sangat gerah dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, seperti yang sudah kita saksikan di video tersebut. Nah, bagaimana menurut sahabat, apakah tindakan atau suara keras yang dilontarkan terutama oleh Pak Islah tadi, ya, Pak Islah Bahrawi dan Pak Saiful Mujani, ya, sedemikian keras, dan ini tentu tidak bisa dipandang sebagai sebuah pernyataan biasa, ya, karena di dalamnya ada sebuah kalimat atau kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya sebuah perlawanan, ya, untuk mengajak atau membuat sebuah gerakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto. Tentu kita juga sudah menyaksikan video dari yang disampaikan tadi oleh siapa, ya? Oleh Bu Neni, ya, dari Indep, ya. Bu Neni ini juga menyampaikan bahwa memang ada alasan mereka bersuara keras seperti itu, bahkan cenderung untuk offset, gitu, ya. Tapi tentu saja ini tidak boleh menjadi sebuah gerakan yang akhirnya justru malah menimbulkan disharmoni di kalangan masyarakat kita, di kalangan rakyat, ya. Tentu langkah yang diambil harus mendapat dukungan segenap rakyat. Jangan menjadi potensi atau jangan berubah menjadi atau berpotensi pembelahan di tengah masyarakat. Jadi bagaimanapun secara pribadi saya tetap sangat memahami kekecewaan itu, akan tetapi tentu walaupun mungkin jalan terjal yang akan dilalui melalui
Misalnya ya, tuntutan untuk impeachment dan sebagainya bukanlah hal yang mudah dan sangat complicated seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nani juga ya. Tapi saya kira kalau rakyat mau bergerak semua ya, yang tentu diharapkan gerakan yang konstitusional ya, agar selalu berpijak kepada konstitusi yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan bersatunya rakyat, kekuatan ini tambah teramplifikasi ya, tanpa menambah dan menambah ya. Gerakan mereka hanyalah sebuah pemantik saja. Dan tentu dalam hal ini kita berharap Pak Prabowo mendengar ya, sehingga mengambil langkah-langkah perbaikan yang menjawab dari suara-suara keras tadi. Jangan sampai suara keras ini menjelma menjadi sebuah tindakan yang di luar konstitusi yang ada dan berbuah yang walaupun memang saya mengamati ya, ini seolah-olah bagai pasukan berani mati ya dari apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Islah Bahrawi ya. Jadi seolah-olah ini kesannya itu jadi pasukan berani mati. Nah, bagaimana menurut pendapat atau komentar sahabat HS Channel? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat pemberitahuan pertama kalau ada video yang baru dari HS Channel. Oke, sehat selalu dan tetap menjaga akal waras, juga tetap konstitusional ya, agar terhindar dari delik-delik yang ada. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!